video kali ini saya akan mencoba membuat tutorial proses produksi jersey printing, mulai dari konsep desain, kemudian editing di Corel Draw, lanjut ke tahap produksi sampai hasil jadinya jersey printing tersebut. Nah, untuk teman-teman langkah-langkahnya nanti saya jelasin di video kali ini ya. Nah, pertama, biasanya dalam membuat jersey itu konsepnya dari si pemesan atau customer. Biasanya mereka kirim gambar ke kita, lalu kita buatkan konsepnya, kemudian kita tinggal atur dari desain yang mereka cari di internet, itu kita masukkan ke file pola supaya bisa dicetak di mesin Sublime ini ya. Oke, langsung aja nih langkah-langkahnya ya. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan langkah-langkah proses produksi jersey printing ya, dari mulai konsep, desain, kemudian editing di Corel. Nah, pertama yang kita lakuin itu konsepnya dulu nih. Biasanya sih dari si pemesan atau customer kita yang udah kirim gambar, nanti kita tentuin desainnya dan kita coba masukin ke pola. Di sini saya mencoba salah satu konsepnya ini kayak gini. Ini konsepnya kayak gini. Ini downloadnya di web design Prepic ya. Di situ biasanya ada desain-desain yang gratis atau berbayar. Nah, di sini kita ambil file JPEG-nya kalau misalkan di situ berbayar. Biasanya pembayaran menggunakan dolar, itu agak sedikit rumit. Nah, salah satu konsepnya ini, nanti kita coba ya. Pertama kita buka file baru ya. Sini. Nah, langkah-langkah biasanya kita tarik dulu nih file yang tadi kita download. Kebetulan saya download filenya ada di sini. Filenya kita cari yang tadi itu ya. Nah, kita drag aja langsung ke file Corelnya. Kita perbesar supaya kelihatan. Ini sih salah satu konsep aja sih sebenarnya. Nah, untuk background kayak gini sih biasanya kita cari di internet. Rata-rata file JPEG ya. Cuman kita carinya file yang berukuran agak besar. Tukang editing ini biasanya cari motif pola-pola itu di sini. Kata pencariannya tuh ini background. Nah, ini background vector, pattern vector. Nah, di sini rata-rata desain-desain atau file JPEG yang lumayan cukup gede ya. Biasanya saya ambil pola-pola kayak gini. Nah, kita cari aja motif pola yang agak mirip sama file ini. Biasanya sih si customer cuma ngambil konsepnya aja, sedangkan si motifnya itu biasanya ngebebasin ke pihak kita atau pihak editing. Kita cari aja motif-motif yang agak mirip-mirip ya. Nih, misal kayak gini juga bisa. Cari file yang cukup gede. Oh, ini agak kecil nih. Ini agak kecil, cuman 300 pixel. Kita cari yang agak gede aja, biar pas proses editingnya nggak pecah. Nah, contohnya ini agak mirip-mirip sama file yang tadi.
atau yang ini juga boleh, bebas. Coba saya simpen yang ini ya. Oh, filenya udah ada, udah saya download, ditimpa aja nggak apa-apa. Nah, di sini filenya cukup gede nih, 1600 kali 1700. Nah, ini kalau proses trace-nya ini nggak pecah, jadi agak gampang. Kalau misalkan kita ngambil ke situsnya, ini kemungkinan downloadnya berbayar. Nah, kayak gini, ini kemungkinan downloadnya berbayar. Ini banyak tuh, motif-motifnya banyak. Oke, kita simpan aja dulu, biarin. Oke, kita coba masuk ke bagian ini ya. Kita ambil file downloadnya yang tadi. File downloadnya ada yang paling depan kayaknya. Oh, ini dia. Kita tarik aja, drag aja ke file Corel ya. Nah, rata-rata ini file yang 1600 tadi aja kecil segini nih. Kita perbesar dulu. Ini kalau misalkan kita langsung, ini dia agak ngeblur ya. Nah, untuk proses editing nanti kalau misalkan masuk ke printing cetak ini agak pecah, jadi hasilnya nggak bakal bagus. Langkah pertama ya langsung kita coba trace dulu aja. Klik kanan, outline, trace, langsung line art. Kita coba dulu ya. Ini reduce speed map aja gak apa-apa. Agak menunggu sedikit. Wah, ini kayaknya pecah nih. Coba kita oke aja. Kita pisahkan. Coba kita kasih warna. Oh, ini warna kebalikan dari si bagian putihnya ini ya. Ini cara ngakalinnya gampang sih. Kita ungroup dulu aja. Kita buang bagian-bagian yang kita nggak butuhin. Ini kayak gini. Nah, ini watermarknya kita buang saja. Jangan sampai tertinggal. Nah, ini udah cukup rapi. Kita blok dulu, kemudian Ctrl G atau klik kanan, kita group object ya. Group object. Kita kan mau ambil pola yang ini nih, motif yang putihnya, yang hitam ini nanti kita buang. Kita blok dulu, kemudian nah dikasih kotak dulu nih, supaya nutup si ininya. Kemudian klik ini Smart Fill Tool, terus di sini klik aja, klik kiri. Nah, tuh kita pisahkan, ini langsung jadi motif si bagian yang putihnya tadi, kita hitamkan aja. Nah, file yang lama kita buang aja, kita delete aja. Ini agak-agak mirip sama file ini ya. Setelah vektor si motifnya jadi, kita ambil polanya nih di sini. Ini pola badan XL. Saya biasanya editing si jersey ini, yang paling pertama dicetak itu size XL dulu, karena dari kenapa saya ambil pola XL, karena
bagian tengah-tengah. Jadi nanti kalau misalkan sudah jadi desainnya, kita tinggal copy paste, nanti power clip langsung ke si pola L. Nah untuk ke M mungkin agak sedikit dikecilin ya, gitu, jadi tengah-tengah. Dari XL bisa dikecilin ke L, M, S, nah atau diperbesar ke size double XL, triple XL, atau 4XL. Jadi file yang tengah-tengah biasanya saya ambil, yaitu pola XL. Oke, kita copy aja ya, kita blok sama file tangannya, kita copy, masukkan ke file kita yang editing ini ya, di klik kanan aja, paste di sini ya. Oke, kita simpan dulu. Ini klik, tekan shift, lalu klik kiri, lepaskan, tekan huruf C, nanti dia akan langsung center posisinya. Nah seperti ini. Kalau misalkan customer kita udah minta warnanya seperti ini nih, ini mirip biru ya, biru muda, atau kayaknya lebih ke arah hijau toska juga bisa. Kita bisa langsung tembak warna aja nih menggunakan color eyedropper tool. Nah di sini kita tembak aja warnanya nih, langsung klik di sini aja, klik kiri, kita tuangkan di sini di file polanya. Nah ini udah langsung mirip, cuman di sini warnanya itu RGB. Nah karena proses printing itu mesinnya menggunakan tinta CMYK, kita harus rubah dulu nih filenya, si warnanya kita rubah dulu ke CMYK ya. Nah di sini kita lihat nih RGB. Nah double klik aja, klik kiri, kemudian di sini kita rubah ke CMYK. Nah dia agak berubah sedikit tapi nggak terlalu parah ya. Nah ini udah berubah nih CMYK nih, cyan 45, magenta 0, yellow 12 kayaknya 10, 0 ininya kayaknya. K itu sama dengan yang hitam. Nah ini masih RGB tuh, agak mirip. Oke, kita ambil aja di sini, kemudian tuang di sini, tembak langsung supaya warnanya berubah semua jadi CMYK. Untuk si motif ini kemungkinan kalau kita tarik, ini posisinya kita up dulu nih, up dulu. Nah sini bisa tuh, atau kalau misalkan di keyboardnya langsung aja Control page up. Nah ini bisa kita perbesar kayak gini, sesuaikan. Nah kemudian kita power clip juga bisa. Sini kita langsung ke ini nih, power clip. Nah putar. Nah itu kita klik dulu bagian ini, posisinya kita bikin center dulu ya. Ini klik kus polanya, tekan klik ini, terus tekan shift, lalu klik si pola depan, lepaskan, nanti tekan C. Nah dia otomatis nanti posisi center kayak gini. Kemudian klik si file motifnya, objek motif, klik kanan, power clip, masukkan ke polanya. Nah ini kayak gini. Untuk pewarnaan bisa ya pakai ini juga, dia warna biru navy. Coba kita rubah nanti ya di dalamnya ya. Nah untuk edit, nah ini udah masuk nih, ini udah masuk ke dalam polanya. Kalau misalkan kita mau rubah warnanya, tinggal ambil warna ini biru dongkernya ya, atau biru navy, kita klik lalu tembak di bagian ini. Nah dia udah berubah nih jadi biru dongker, cuman kita rubah ke CMYK seperti tadi ya. Dia agak gelap, kita lebih mudah lagi. Nah
biru nepi ya. Kemudian setelah itu kita membuat gradasi si warna ini, warna dasarnya. Nah, jadi motifnya dia semakin bawah itu semakin hilang atau ngeblur ya. Ini object properties. Nah, di sini juga bisa. Nah, posisinya di ini aja, dibuat 90 derajat ya. Nah, arahnya. Kalau misalkan posisi si biru nepinya pengen di atas, tinggal dikasih tanda minus aja di bagian ininya, nanti dia akan berbalik sendiri. Nah, kayak gini. Ini juga bisa kayak gini. Ini tinggal kita atur aja posisinya. Nah, ini diklik yang putih ini, terus klik ini node color, kita ambil color eyedropper. Nah, klik di sini. Nah, dia ada agak sedikit lebih halus lagi dibandingkan yang transparansi tadi ya. Kita tinggal atur aja si bagian biru nepinya ini nih, supaya lebih kelihatan lagi. Nah, kayak gini. Ini juga bisa warnanya lebih diperjelas lagi. Nah, kayak gini teman-teman. Lalu kita power clip, kita coba ya. Nah, sudah semakin halus ya gradasinya. Ini kalau misalkan kita paksakan kayak gini, dia ada garis lurus kayak gini, hasil cetaknya itu kurang rapi. Itu dicoba-coba aja kalau misalkan nanti pakai yang transparansi tools ini bisa dipakai aja. Kalau misalkan emang mentok dan kurang rapi, kita coba di sini nih, fontaine fill ya. Kayak gitu. Oke, file depannya udah jadi. Kemudian kita tinggal tarik logo-logonya ya, logo timnya. Misalkan kita download dulu deh, atau enggak, ntar saya cari dulu file yang udah jadi logo-logonya nih. Saya coba di sini. Saya coba buka file yang udah pernah saya editing sebelumnya. Kita hanya coba ambil pola, bukan pola, logo-logonya aja. Nah, kayak gini. Saya copy dulu, kemudian paste di sini. Nah, kayak gini teman-teman. Ini untuk logo aparelnya, kemudian logo timnya. Nah, kalau misalkan mau lebih sesuai lagi, kita ambil warna biru nepi lagi supaya lebih selaras, jadi nggak terlalu banyak warna. Nih kayak gini, kita tembak, kita tuang sini yang ini. Nah, jadi lebih halus ya. Ini kalau misalkan ini juga boleh. Oh, nggak terlalu, yang mending yang hitam aja. Kemudian, nah ini biasanya sih nama timnya atau sponsor. Biasanya sih rata-rata yang order itu pakai nama tim sendiri. Misalkan ini Vacancinity atau Sayogya FC contohnya. Nah, ini disesuaikan aja lebarnya, karena sesuai standar pipa. Saya dulu pernah baca-baca mengenai peraturan pembuatan jersey di web resminya pipa itu ada aturannya. Jadi kayak sponsor, logo, label itu ada ukurannya semua. Kayak nomor punggung juga sama. Kayak logo ini maksimal nih 9 cm atau ini 8,473 cm, tingginya 8 nih. Ini pas hasil cetaknya nanti sesuai, nggak terlalu gede, jadi pas ya. Kayak logo aparel itu aparel. Nah, ini maksimal 8 cm lebarnya. Sini teman-teman, 8 cm, tingginya 5,808 ya, hampir 6 cm kayak gitu. Ini pun juga sama nih sponsor. Ini maksimal itu 30 cm.
Yang lebih bagus lagi, yang paling pas itu 28 cm lah ya. 28 cm kita rubah lebarnya 28 cm. Ininya dikunci, jangan lupa lock ratio, nanti otomatis dia tingginya ngikut kayak gini contohnya. Nah kayak gini, jadi dia nggak terlalu gede ya. Ini hurufnya agak terlalu jauh nih, saya ini deketin dulu tulisan FC nya kayak gini teman-teman. Kita blok group, kemudian tekan shift, lalu klik polanya, tekan C. Nah dia otomatis center sendiri. Kalau misalkan warnanya putih kayak gini kan nggak kelihatan nih, kita bisa kasih kontur nih di sini, kontur. Nah ini konturnya, warnanya kita rubah sesuaikan, misalkan itu birunya biru dongker, ini biru nepi, kita klik aja bagian itu. Nah langsung kayak gini. Di sini ada aturan ukurannya, ini 0,4 nih, agak segini gedenya. Nah ini buat jumlah garisnya atau konturnya, misalkan kita klik 2, dia jadi nah kayak gini, ada 2 ininya. Ini juga bisa kayak gini, ini saya sementara pengen 1 aja biar lebih simpel ya kelihatannya. Nah kayak gini teman-teman. Kemudian untuk pola belakang biasanya saya tinggal copy aja nih, copy kemudian paste ya, paste di sini nih kayak gini. Kemudian langsung power clip aja, power clip ke pola belakang. Nah kayak gini teman-teman. Nah, lalu kita edit power clip ya, di dalamnya kita ekstrak di sini. Nah kayak gini. Kemudian si pola depan ini kita buang aja. Nah jadi tinggal si motifnya aja ya, langsung keluar aja. Nah kayak gini. Kita tambahkan bagian birunya di pundak kayak gini. Oke, kita kasih warna, kita tembak aja, cuman jangan lupa dirubah warnanya ke CMYK, jangan sampai lupa tuh, karena kalau dicetak warna RGB dia nanti agak sedikit berbeda hasilnya. Kalau misalkan kita di sini settingan warna merah tapi RGB, nah hasil pasti keluarnya itu pas jadinya berubah, dia agak sedikit warna pink, karena aturannya itu rata-rata mesin printing itu sistemnya atau tintanya itu pakai CMYK. Kemudian kita power clip ke dalam aja. Nah kayak gini. Lalu nama sama nomor punggungnya atau nameset ya. Nah, misalkan player, saya di sini pakai coba fontnya ya, font Arsenal nih yang cepat aja. Nah kayak gini. Kasih warna putih biar kelihatan. Nah ini untuk nama, sama juga ukurannya kita atur di sini sesuai standar pipa itu 5,5 cm. Nah kayak gini. Kemudian kita kasih kontur juga ya, kayak bagian depan supaya kelihatan. Nah kayak gini. Atau misalkan mau pakai warna lain juga oke. Sesuaikan dengan permintaan si customer saja. Contohnya kayak gini ya. Kita saya copy paste, copy paste ini nomornya ya, contohnya 20. Ini kita besarkan. Nah untuk si nomor biasanya ukuran tingginya itu 24 cm. Nah kayak gini teman-teman. Ini jaraknya kita agak sedikit
lebar. Nah, supaya lebih pas center. Oke, kayak gini. Ini udah jadi nih, pola depan sama belakang udah jadi. Untuk mempermanisnya kita boleh tambahin logo di bagian nomornya, nomor punggungnya nih, supaya lebih bagus lagi. Nah, kayak gini teman-teman. Copy aja, tinggal langsung tarik ke sini ya. Gitu. Ini udah lumayan bagus nih, rapi. Nah, untuk bagian tangan ini kan nggak ada nih, nggak kelihatan. Di sini dia pakai motif yang sama juga nih, kayak file pola badan depan belakang. Nah, kita ini aja di copy paste aja nih, kita tarik sini. Nih kita ekstrak dulu, buang ininya ya. Kemudian, nah kita power clip aja ke bagian ini, bagian tangan. Nah, untuk mencocokkan filenya kita coba ke sini. Nah, tarik ininya, dia pas apa enggak nih. Nih file sudutnya ini ketemu di sini. Ini cara setting supaya si polanya itu ngepas pola tangan sama badan kayak gini teman-teman tuh. Kayak gini. Jadi motifnya dia sama, bagian tangan sama pola depan belakangnya tuh teman-teman. Kayak gini ya. Ini udah jadi contohnya. Ini kita copy paste aja sini. Ini kan polanya pola tangan yang full ya. Di sini ada sudut segitiganya nih buat jahitan overdeck atau lipatan si jahitan. Nah, sementara saya pakai yang sambung list dulu nih, pakai pola tangan kayak gini. Nah, ujung segitiganya nggak ada karena nanti ada proses sambung list tangan itu ujungnya. Ini kita power clip aja langsung. Nah, kayak gini. Dia agak sedikit diturunkan. Kita paskan. Nah, kayak gini. Ekstrak. Lalu pola ya tangan ini kita buang. Nah, jangan lupa kasih warna. Nah, kayak gini teman-teman. Kita buat center ya. Copy paste juga sini, sama juga nih proses copy ini. Transformation juga sama. Kalau misalkan kita proses misalkan datanya size Excel ada 5 piece. Nah, masing-masing kan beda nama sama nomornya kan beda-beda. Kita tinggal blok aja. Transformation di sini, klik yang ini middle right. Klik aja. Di sini kasih space-nya. Ini kan 56,784. Kita kasih 1 cm. Nah, jadi 57. Nah, kayak gini. Tuh. Misalkan kita butuhnya 4, tinggal diklik aja apply 3 kali. Nah, kayak gini. Atau lebih cepatnya lagi bisa kayak gini. Misalkan kita Excelnya ada 4, tinggal tambahin 3. Klik sini, copy, apply. Nah, kayak gini lebih cepat lagi. Tuh teman-teman. Jangan lupa kita save dulu ya filenya ya. Kita save dulu. Sini saya masukin ke file pola desain nih. Oke, namanya ini desain 2021 Stoning 2. Nah, kayak gitu teman-teman. Kita coba setelah jadi nih filenya nih, tinggal kita rubah aja, atur ininya nih. Misalkan namanya official. Nah, ini ada triknya juga nih supaya kita nggak capek. Misalkan namanya official is tuning.
Ini kan jadi panjang ke samping dan ngelewatin si polanya ya, pola belakang. Kita rubah aja bagian ini nih, di sini kita pakai yang center. Nah kayak gitu, nanti dia kita testing ketik lagi nih ya. Ini posisi udah tengah. Nah kita rubah ininya center, is tuning. Nah dia posisinya pasti di center gitu. Kalau misalkan ini agak kepanjangan, ini maksimal lebarnya itu 33 cm ya, lebarnya 33 cm untuk maksimal si namesetnya. Ini nanti kita buka kunci lock rasionya, kita rubah ke 33 cm. Nah kayak gini dia, jadi agak lebih kecil lagi gitu. Sini saya mau kasih nama official saja, nomornya tetap 20. Oke, gini ya teman-teman. Nah untuk langkah selanjutnya kita coba proses cetaknya ya. Nanti saya coba proses cetak di mesin Mimaki atau enggak mesin Epson. Kebetulan saya punya dua mesin itu teman-teman.